Bahkan nanti kalau sudah terrealisir dana mana keluar, sampai perguruan tinggi gratis, tidak bayar. Rakyat mau pinter kok bayar sulit. Apa ini ya, keliru dah ya. Negara kaya raya, lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya. Rakyat mau pinter kok sulit, itu bagaimana? Ya, itu nggak bisa. Nanti sampai perguruan tinggi gratis, ya, gratis. Jadi ini Pak Jen, ini yang satu lembar yang saya mendapat penghargaan dari kedutaan Rusia ya. Ini yang Maha Esa. Jadi semua hidup itu asalnya dari Sang Maha Esa, Sang Maha Kuasa atau Allah ya. Terus di sini ajaran Bung Karno. Kenapa kok mesti ajaran Bung Karno? Karena ajaran Bung Karno itu adalah ajaran yang sudah meringkes semua inti dari ajaran-ajaran yang sudah. Oleh karena itu lembaran satu lembar ini saya istilahkan kitab suci satu kontainer, ilmu politik satu kontainer, saya ringkes menjadi satu lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Ini kalau diterangkan untuk anak SD, SMP nanti itu gampang, tidak berbelit-belit. Itu kalimat ini ngapalnya itu sesuatu ajaran itu kalau dihafalnya sulit Pak. Terwujudnya cita-cita ajaran itu tidak sampai malah mundur ya toh. Misalnya ajaran 2000 tahun yang lalu ditulis seperti itu, sekarang masih ngotot harus seperti itu, ya nggak sama toh. Situasi kemanusiaannya sudah lain, kemasyarakatan sudah lain, pengaruh teknologinya juga lain. Demikian juga ajaran 1400 tahun yang lalu misalnya ya. Kalau disesuaikan harus diterapkan sekarang, ya sudah berhenti di tempat ya, tidak bisa survive, tidak bisa dinamis. Oleh karena itu kamera yang HP yang Pak Jen, HP saya, HP Mbak Asri itu buatan mana? Kalau nggak Cina ya Jepang, ya toh. Itu justru negara yang menguasai dunia. Pak Jen, saya itu dijajah, orang-orang itu dijajah Jepang. Buktinya apa? Mobilnya kalau nggak mobil buatan Jepang ya buatan Cina. HP itu kalau nggak Cina membuat ya mungkin 10 juta dibeli oleh orang Indonesia. Kenapa beli? Indonesia sugih memang. Gak, Indonesia pengen gaya, pengen juga gitu, tapi karena banyak ini kurang kurang sadar akan peranan hidup dan kehidupan, jadi terpaksa harus ikutlah ini ya. Terus ini di sini saya terangkan juga yang merah putih ini apa? Malaikat. Karena sebelum ada manusia, malaikat diciptakan dulu. Kenapa? Menjaga ekosistem. Menjaga ekosistem dan kehidupan di luar manusia. Meskipun semuanya itu yang harus memecahkan permasalahannya adalah manusia itu sendiri. Makanya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyono Mogo Bodongo, yang terakhir Mogo Badango. Semua ciptaan dan hukum dialektika sifatnya itu yang bisa memecahkan hanya pikiran manusia itu. Ini ya, ini. Nah, kalau di sini ini bundernya kok nggak sama yang di sini ini ya. Karena apa? Karena di sini ini sudah menjadi kapital, hanya modal yang kuasa, hanya uang yang berkuasa. Kalau nggak punya uang ya nggak kuasa. Ya, makanya rakyat boleh menuntut haknya, boleh, tapi harus juga paham haknya itu sesuai dengan pengabdiannya terhadap bangsa atau tidak. Jangan mengagung-agungkan, menjunjung-junjung leluhurnya bangsa lain, leluhur sendiri tidak pernah disinggung. Makanya kalau Pak Jen kesini, saya tiap hari tidak pernah lepas bakar dupa ya. Untuk apa sih? Untuk leluhur yang marisi bumi ini loh Pak Jen. Nyai Danyang, kaki Danyang yang ada di sini itu ada sebelum ada kita. Nah, setelah ada ajaran-ajaran dari luar itu semua terabaikan dan terlupakan ya. Makanya di sini ada putihnya kecil, merahnya kecil, kuningnya besar, hitamnya besar. Kuningnya besar itu pengen mewah, pengen hidup berlebih-lebihan. Waduh,
wes pokoknya kudu luwih timbang tonggoku, kudu luwih ngene, pokok kudu ngene. Lah, hitam itu adalah kemauan nafsunya untuk kuat, untuk kuasa, untuk terlalu lebih. Akhirnya keberanian untuk sucinya tipis, merahnya tipis. Nah, dua-duanya dianut oleh faham secara internasional. Yang satu kapitalis, yang satu ateis. Yang kapitalis itu pokoknya negara punya modal, mau jajah negara lain, mengisap orang lain pun bisa. Itu. Yang ateis itu bukan kok tidak bertuhan, artinya waduh, orang yang bicara tentang Tuhan tuh ngomong kosong percuma, tidak ada artinya. Misalnya negara, lalu mereka itu membentuk satu kumpulan itu disebut komune, akhirnya menjadi komunis. Jadi komunis itu kumpulan manusianya untuk apa? Misalnya daratan Cina itu penduduknya 1,3 M dulu ya. Itu memberi makan penduduk sana itu apa? Kalau nggak kerja keras, nggak anu gitu. Makanya di sana bukan kok nggak percaya Tuhan, percaya. Karena apa? Di sana masjid ada, gereja ada, pura ada, wihara ada. Mau nyedit, mau jengking, mau ngebong tupo, mau sedekah boleh, bebas. Pokoknya jangan ikut campur urusan negara. Urusan negaranya diurus oleh orang-orang yang tegar dan tegas melindungi bangsa dengan wilayah bumi yang demikian luas ini. Makanya hebat ya. Itu seperti itulah. Tapi karena dua-duanya itu pengen kuat, baik yang komunis atau kapitalis, akhirnya pasti membentuk militer. Kalau sudah bentuk militer mesti jor-joran persenjataan. Sana buat nuklir, sini buat nuklir, sana buat rudal, sini buat rudal. Lewes tantangan. Nah, setelah itu suatu saat pasti entah dari mana, umumnya dari kapitalis dulu, akan mewujudkan suatu perang besar supaya senjatanya laku. Nah, di Indonesia Pak Jen, ini 1 Juni 45 saya pergi ke sana lagi ya. Umpama dulu Bung Karno tidak ngalah, hancur negeri ini. Mungkin Pak Jen nggak bisa mewawancara saya pun tidak seperti ini ya, semua tidak ada gitu ya. Karena pada waktu itu tahun 65 peristiwa G30S itu armada 7 Amerika itu sudah 11 kilo dari Cilacap. Armada 7 full dengan senjata. Yang ditunggu armada 7 apa? Tidak berani merapat ke Cilacap. Yang ditunggu adalah perintah Bung Karno. Pikirannya Amerika, Bung Karno mesti memberi pemerintah. Yang ikut saya di belakang saya, yang berhadapan saya di depan saya. Kalau sudah Jawa Timur tembak-tembakan sama Jawa Tengah, Jawa Tengah tembak-tembakan dengan Jawa Barat, didumi senjata semua. Didumi senjata. Lah padha matek kabeh, ditinggal beberapa RW, baru mereka mendarat. Lalu seperti Australia dan Amerika. Amerika itu punya kulit merah. Australia itu punya aborigin. Sekarang orang barat semua di sana. Yaitu Bung Karno tegar, lebih baik dada saya dan jiwa saya robek daripada bangsa saya dan negeri saya berpuing-puing. Nah, ini harus kita lanjutkan. Masa pasang bendera 1 Juni aja kok males gitu loh. Heran saya, mau dipasang dulur-dulur nun sewu nggih, nun sewu. Itu prihatin banget, ben anak cucu ki melok-melok bangga gitu loh ya. Ini nanti itu mudah-mudahan kalau sudah dalam satu sistem pemerintahan yang baru, termasuk yang harus kita perhatikan itu merubah kembali ajaran itu ya, metode pendidikan dulu Pak Din. Ya, itu kita rubah. Sekarang itu budi pekerti itu boleh dikata sudah hilang ya. Padahal budi pekerti harus dimasukkan lagi. Budi pekerti itu apa? Setiap daerah masing-masing punya adat turun temurun dari para leluhur. Itu kalau dilakukan namanya budi pekerti. Meskipun ada yang bentuknya tembang, ada yang bentuknya tari-tarian. Oh, tadi yang dirubah itu kurikulum ya, istilahnya kurikulum harus dirubah ya. Bahkan nanti kalau sudah terrealisir dana mana keluar, sampai perguruan tinggi gratis, tidak bayar.
rakyat mau pinter kok bayar sulit. Apa ini ya, keliru dah ya. Negara kaya raya, lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya. Rakyat mau pinter kok sulit, itu bagaimana? Ya, itu nggak bisa. Nanti sampai perguruan tinggi gratis ya, gratis. Sampai perguruan tinggi. Iya, di Cina ya. Mulai TK. Gitu. Mulai TK ya. Mulai TK. Wah, di Cina. Bukan. Untuk di Indonesia. Oh iya, nanti kalau dana mana keluar sudah itu. Sebenarnya belum keluar pun sudah bisa seperti itu.